Sejauh ini bagaimana peningkatan untuk investasi dari luar ke Kota Medan? Kalau kita bicara usaha kecil kan orang kan mengecilkan diri. Seperti saya katakan tadi, minimarket itu kan mengecilkan diri dengan sewa ruko. Kan kecil itu dengan sewa ruko, tapi gerainya tuh banyak di mana-mana di Kota Medan. Kalau saya punya usaha merek A, ada 1.000 tempat di Kota Medan, saya kan menguasai segmen juga kan. Tapi ketika A ada, saya punya ada, mungkin si B bisa muncul. Kenapa? Kita tidak mau dari hulu ke hilir tuh dikuasain oleh pihak luar. Ya, Kota Medan tuh butuh banyak orang-orang jujur. Harus banyak orang-orang jujur di Kota Medan. Sekarang nggak ada banyak yang jujur? Banyak, tapi kurang banyak lagi. Dan harus bisa saling membantu. Hidupkanlah Kota Medan itu dari orang-orang tua kita dulu, bagaimana saling tolong-menolong. Ini kan kita bisa hitung. Tapi belum ada aspirasi masyarakat datang sini menuntut agar DPRD Kota Medan untuk membuat regulasi atau mendorong Pemko Medan terkait Itu dengan ini, Pak? tentu lahirnya dari pemerintah Kota Medan. Kalau dari DPRD itu kan hak inisiatif untuk memberikan perda ya. Tapi kalau dari pemerintah Kota Medan, begitu diajukan dengan segala kajian para ahli, tentu ini lebih mudah lagi untuk kita jadikan perda. Halo Sobat Dewan, kita bersama kembali dalam program DPRD Menyapa bersama saya Retno Yunita dan juga narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Haji Ilhamsyah SH, anggota DPRD Kota Medan, fraksi Partai Golkar, Dapil 5. Dan Sobat Dewan, hari ini kita akan membahas tema dunia usaha di Kota Medan. Halo, apa kabar Pak Haji Ilhamsyah? Alhamdulillah, insyaallah sehat-sehat. Wah, luar biasa ya Pak ya. Tetap semangat, tetap fit juga Pak ya? Harus. Oke, luar biasa. Baik, dan Sobat Dewan, Anda juga bisa menyaksikan program ini melalui YouTube kami, yaitu di Sekretariat DPRD Medan. Kemudian silakan Anda bisa mention di IG kami @humas DPRD Kota Medan, Facebook Sekretariat DPRD Medan, dan juga melalui website kami dprd.pemkomedan.go.id. Baik, Pak Ilhamsyah, terkait dengan perkembangan Kota Medan dari tahun ke tahun ini sangat pesat sekali ya, dan kehadiran gedung-gedung pencakar langit, pusat-pusat perbelanjaan dan juga perkantoran modern, baik itu perhotelan, sarana transportasi umum modern juga mengukuhkan Medan sebagai kota metropolitan. Terkait pembangunan Kota Medan yang paling tidak ada 5 pelaku yang paling menonjol, yaitu pemerintah, kemudian masyarakat, ada juga profesional, intelektual, dan swasta atau dunia usaha. Nah, boleh kita kilas balik Pak Ilhamsyah terkait dengan dunia usaha kita di Kota Medan. Sepanjang tahun 2023, sudah sepesat apa perkembangannya sejauh ini Pak? Baik, terima kasih Bu Yunita ya. Retno Pak. Bu Retno, ya. Teringat Yunita, tingkat. Ya, kita harus kembali dulu kepada dunia usaha itu ada mikro, dunia usaha kecil, menengah dan besar. Oke, segmen kita mau diambil di mana? Kota Medan ini kota jasa. Harus diperjelas dulu segmen mana yang mau diambil pemerintah. Kalau untuk kelas atas tuh kita sudah tahu kan, ada properti, ada pabrikasi. Tapi kalau untuk kelas menengah ke bawah itu segmen mana mau diambil pemerintah? Apakah kuliner atau jasa? Kalau jasa itu kan seperti kita lihat kan laundry itu kan jasa. Betul. Ya kan. Tapi kalau kuliner itu kan Medan kan terkenal dengan makanan itu enak, enak dan enak sekali. Itu harus kita Pemko Medan tuh harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tapi juga dia diberikan pelajaran-pelajaran untuk masyarakat tentang dunia usaha ini. Apa segmen mana yang daerah mana yang menonjol untuk segmen mana dibuka gitu untuk dunia usaha. Oke, tapi dari pengamatan Bapak yang mana yang paling menonjol? Saya lihat kuliner. Kafe itu di mana-mana ada. Tapi pemerintah Kota Medan juga harus memberikan masukan kepada pengelola usaha tentang di mana sesungguhnya kafe-kafe itu dibuka, bukan menjamur asal jadi saja. Tuh, dengan jarak sekian meter terus ketemu kafe baru lagi. Kafe baru lagi dan kita lihat itu malam itu kecuali malam Minggu ya. Usaha itu bukan malam Minggu saja atau hari Minggu saja. Usaha itu setiap hari, dari mulai Senin, dari matahari terbit sampai menjelang kita istirahat. Itu usaha. Ya, di mana pemerintah itu harus memberikan juga kepada masyarakat, oh ini segmennya ini. Diberikan pengertian, tidak asal ujuk-ujuk
buka di tempat-tempat tertentu sehingga memenuhi. Yang kita mau tuh kan pertama itu izinnya dipermudah. Nah, itu. Izin dipermudah. Keamanannya terjamin. Keamanannya harus terjamin itu. Yang ketiga itu pengelolaan parkir. Kita tahu bahwa di pemerintah Kota Medan ini kan parkir itu dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena Perda Parkir itu mengatur dari mulai jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Malam itu sudah dianggap gratis. Tapi juga menjadi perhatian, itu kan menjadi tolak ukur keamanan. Kalau sudah aman, yakinlah dunia usaha itu akan berkembang dari mulai kecil sampai yang besar. Oke, jadi sejauh ini Anda melihat bahwa masih pelaku usaha atau usaha kecil seperti kafe kuliner seperti yang lebih potensial menonjol di Kota Medan. Sangat menonjol kuliner itu. Tapi juga pemerintah harus memikirkan juga tentang pajak pendapatan ya yang disetorkan kepada pemerintah. Memang membangun Kota Medan ini harus dari dana pajak dan retribusi. Coba untuk daerah tertentu diturunin atau bagaimana gitu caranya supaya masyarakat itu lebih tertarik untuk membuka usaha di Kota Medan. Oke. Nah, lantas Pak Ilhamsyah, apa yang harus dilakukan untuk menjadikan Kota Medan itu sebagai kota yang potensial dalam menjalankan usahanya? Kita tidak mau dadakan juga. Ini kontinuitas yang paling penting. Ini saat ini lagi ngetren itu kan bekas rumah sakit Tembakau Deli ya. Itu ngetren itu sekarang, ngetren. Tapi juga kan kita harus berpikir daerah lain apakah ada seperti ini, ngetrennya di mana, dan KP-KP kecil juga, usaha-usaha kecil yang lain juga kuliner itu takkan mungkin mati sendiri. Betul. Kalau sudah masyarakat itu bekerja seluruhnya, pendapatan mereka ada, hidup mereka terjamin untuk sehari-harinya, pasti keamanan akan makin meningkat ya. Tapi ada nggak Pak regulasinya terkait dengan Bapak tadi sebutkan dari kafe yang satu kafe yang berikutnya itu? Belum. Itu justru ingin saya pertanyakan dengan pemerintah Kota Medan. Saya rasa regulasi belum ada. Contoh salah satu saya katakan di sini salah satu kalau sebut nama nanti iklan ya, seperti mungkin inisial saja. Inisial ya, IM gitu. Ya kan udah paham kan? Udah paham kan? Itu hanya beberapa meter sudah ada buka lagi. Supermarket maksudnya? Iya, supermarket, minimarket itu. Tapi semua ada di sana. Ini kan juga harus menjaga dunia usaha-usaha kecil yang di masyarakat, yang sehari-hari mereka berbelanja ke tempat perpulakan, dia bawa ke tengah masyarakat untuk dijual kembali dengan mengambil untung yang spesial, tidak signifikan. Itu kan juga akan mengganggu. Karena apa saja sudah ada di minimarket tadi. Ini kan harus diberikan jaraknya juga oleh pemerintah. Itu yang paling penting. Kita tidak juga mau menjamur di Medan ini sehingga pelaku-pelaku usaha kecil itu tereliminir. Yang kehidupan sehari-hari mereka itu memang dari sana. Bayangkan kalau satu usaha kecil itu menampung 3 orang pekerja atau 4 orang pekerja. 4 orang pekerja membawahi ada 4 di rumah. Udah berapa? Kalau ada 1.000, ini kan kita bisa hitung. Tapi belum ada aspirasi masyarakat datang sini menuntut agar DPRD Kota Medan untuk membuat regulasi atau mendorong Pemko Medan terkait dengan ini, Pak? Tentu lahirnya dari pemerintah Kota Medan. Kalau dari DPRD itu kan hak inisiatif untuk memberikan perda ya. Tapi kalau dari pemerintah Kota Medan, begitu diajukan dengan segala kajian para ahli, tentu ini lebih mudah lagi untuk kita jadikan perda. Oke, ini menarik ya Pak ya. Dan lantas usaha kecil dan menengah dan juga koperasi menjadi kelompok usaha ekonomi yang kita tahu ini paling penting Pak dalam perekonomian Kota Medan. Ada nggak upaya yang mendorong masyarakat untuk bisa juga memulai atau memilih usahanya sendiri? Karena ya itu tadi Pak, ada juga mindset bahwa ketika wah ini kafe potensial nih, rame-rame buka kafe. Nah tapi seperti Bapak melihat itu sendiri, adakah upaya mendorong masyarakat untuk bisa memulai atau memiliki usaha sendiri? Inilah tugas dari koperasi UMKM tadi, memberikan sosialisasi. Saya pernah berpikir ketika anggota DPRD periode yang lalu, saya sekarang kan PAW, ya kan PAW kan. Periode yang lalu pernah berpikir bagaimana masyarakat itu mempertanyakan usaha yang baik itu apa, di daerah mana. Itu kan tidak harus face to face, tidak harus dialog. Mungkin bisa buka website,
ya kan? Tapi juga peta zona usaha UMKM itu harus dipetakan pemerintah Kota Medan. Mungkin saya ingin buka usaha karena saya pendatang dari luar, saya mau buka usaha yang kelas di Kota Medan tertentu, tapi saya bisa mematikan usaha kecil yang ada di sebelahnya. Saya buka saja. Itu kan pemerintah kan bisa memberikan pengertian, buat regulasinya. Kamu membuka usaha ini loh. Mungkin dengan lurah tidak akan memberikan tempat usaha itu. Di sini udah ada loh sekian. Kalau kamu buka nanti di sana menampung 10 pekerja, ini ada 100 orang tidak bisa ekonomi berputar. Kan bagus yang ini yang tutup daripada 100 orang tadi ekonomi tidak berputar. Itu harus kita pikirkan juga. Oke, jadi tingkat pemerintahan yang paling bawah seperti lurah begitu. Kelurahan ya, Pak ya? Iya. Mappingnya harus jelas. Kita buat kalau saya katakan peta JIS-nya harus ada itu. Peta JIS-nya. Sekarang dengan era digitalisasi kan gampang semua. Benar. Gampang kali. Iya. Dan Anda melihat pelaku usaha kita juga sudah siap untuk itu? Sangat siap. Tapi yang visioner mereka untuk melakukan usaha yang menguntungkan secara kontinu itu belum dilakukan oleh pengusaha kita. Kadang-kadang orang berpikir kan tempatnya wah, bisa dapat kelas wah, tidak. Kita berpikir dalam dunia bisnis ini, saya pelaku bisnis. Jangan berpikir dengan modal sekecil-kecilnya cari untung sebesar-besarnya. Nggak ada itu lagi sekarang. Sekarang dengan modal sebesar-besarnya bersaing. Oke, udah terbalik hukum ekonomi kalau gitu. Hukum Goshen udah terbalik udah. Dengan modal sebesar-besarnya kita bersaing. Karena masing-masing punya modal. Itu hukum bisnis sekarang. Oke. Artinya mereka yang nggak punya modal besar, ya takut dong Pak. Bisa dong melakukan usaha kecil. Atau berkolaborasi. Tapi pastikan bahwa usaha ini akan tetap hidup. Kita, mohon maaf ya. Pelaku usaha anak Kota Medan itu berpikir dengan modal yang ada akan menyaingi orang lain. Tidak. Tapi kalau mereka berkolaborasi, saling mengisi, kepintarannya apa? Mungkin satu ada pintar aplikasi, satu ada pintar membuka plate-nya itu apa gitu, disokan ke masyarakat itu apa gitu. Apa namanya? Saya kurang paham lah itu. Anak muda sekarang paham itu. Kalau ada berkolaborasi mereka kan lebih gampang lagi. Jadi kan semua masing-masing menghidupin. Kita selalu berpikir, nanti kalau aku dapat sendiri kan untungku besar sendiri. Terakhir habis sendiri juga. Itu dia. Jadi kalaupun memulai usaha ya sepertinya memang harus cari mitra untuk berkolaborasi. Cari mitra. Tak akan bisa. Pertama kita jaga pelanggan. Itu paling penting. Itu kan mitra juga. Kalau dulu kan orang katakan bahwa pelanggan itu adalah raja. Tidak, saat ini tidak. Pelanggan itu bagaimana pelayanan kita. Kalau terbaik, pelanggan pasti datang. Betul. Oke. Nah, peluang usaha apa yang paling menjanjikan tadi? Hanya kuliner, Pak? Kuliner. Tidak ada yang lain? Dari mana-mana kalau saya jalan ke daerah di luar kota di Sumatera Utara, wah Medan keren makan ini loh. Medan keren makan ini. Sampai terkenal tuh durian Medan. Bahkan durian dari Kalimantan masuk durian Medan kata orang di luar kota sana. Kan itu sudah menjanjikan. Di Medan ini ada pohon durian nggak? Di Kota Medan, Pak? Di Kota Medan ada pohon durian nggak? Agak susah kayaknya. Nah itu, tapi orang tahunya durian Medan gitu. Iya. Itu kan sudah jadi ikon. Bagaimana kopi Medan gitu dibuat? Kopi Medan. Apa sih kopi Medan? Kan orang mau tahu ya kan? Karena sudah ada menjanjikan produk Medan itu sudah ada, udah muncul gitu. Itu yang kita harapkan ke depan. Oke, dan pelaku usaha juga harus sebenarnya cerdas juga untuk melihat itu ya Pak. Ya. Bagaimana ini menjadi ikon buat usahanya begitu Ya. Pak? Ya. Saya boleh menyampaikan sedikit ya tentang usaha saya ya. Orang dulu boleh kan? Orang dulu kan berpikir kan tentang nama-nama yang wah. Nama-nama Eropa. Nama yang agak nyeleneh gitu Pak. Nah, nama-nama Eropa sana. Saya sederhana aja. Kita balik ke yang lama, ayah. Hampir rata-rata orang Medan manggil ayah dan sederhana kan? Di mana ke ayah kata orang. Sederhana kan? Orang tidak berpikir kalau saya buat nanti restoran, wah gila ya kata orang. Okay. Tapi ketika saya buat kedai mulai dari Sabang sampai ke apa? Kedai itu. Sampai ujung Sumatera. Itu kedai. Nggak ada itu namanya warung apa nggak ada itu. Restoran nggak ada. Kedai. Kita tanya kacanya KD. Masuk daerah Batak tuh KD. Kedai. Masuk Medan kedai. Ya sampai ke Palembang sana kedai tetap. Jadi kenapa tidak kita selain menginspirasi bahasa lokal, kita juga harus berpikir bahwa makanan lokal tuh bisa diterima secara nasional gitu.
kedai ayam di Sunggal gitu ya. Kebetulan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau bicara soal usaha, Anda sendiri memilih untuk bisnis kuliner. Ya. Kenapa? Eh, Atau memang ikut mengikuti karena potensial? Tidak, tidak potensial. Saya rasa kalau 2/3 dari pendapatan masyarakat itu untuk makan itu, udah pasti. 2/3 dari pendapatan kita itu untuk makan, sepertiga untuk lain-lain itu. Jadi kenapa saya buka kuliner? Memang makanan Medan ini kan terkenal, cuman belum digali saja potensinya. Ketika potensi itu makin besar, makin ada dari kelas-kelas bawah, makanan apa yang nggak ada di kota Medan? Kenapa makanan dari lain tempat harus kita akomodir? Kelas Eropa, kelas American style. Saya nggak ngerti itu. Tapi sekali-sekali boleh coba. Tapi sesungguhnya masyarakat Medan itu sudah terbiasa dengan makanan khas dari orang tuanya. Ini sekarang, ya seperti awal saya katakan tadi, bahwa dengan minimarket itu bisa membunuh, dengan modernisasi bisa membunuh pelaku-pelaku usaha kecil. Dan itu sudah dirasakan mereka, Pak? Sangat dirasakan. Apa kontribusinya dengan kita? Mereka bayar pajak tidak? Kita walaupun pelaku pajak, pelaku usaha kecil, tapi kita tetap membayarkan retribusi. Itu harapan kita ke depan. Oke, baik Pak Ilhamsyah, saya ingin Bapak ini jawab dengan cepat dan tepat. Dan ini dibatasi durasi loh Pak. Oke. Jadi ini harus spontanitas ya. Apa sih arti bahagia menurut Bapak? Bahagia itu ketika kita berkumpul dengan keluarga kita. Itu artinya bahagia sama saya. Cukup dengan saya pribadi ya. Cukup dengan berkumpul? Berkumpul. Tentu kan dalam berkumpul itu tentu ada dialog-dialog yang lebih akrab lagi. Okay. Itulah salah satu quality time ya Pak ya? Ya. Bersama keluarga? Ya. Oke, luar biasa nih. Siapa sih Pak panutan atau role model Bapak dalam hidup? Panutan saya tentu ayah saya. Bagaimanapun saya anggap ayah saya itu pahlawan. Ya, ibu saya itu sangat panutan saya. Ibu saya menuntun saya sampai hari ini seperti ini gitu. Kalau boleh kami dapat bocoran, role model apa yang memang menjadi sosok ayahnya Pak Ilhamsyah sehingga menginspirasi Anda saat ini? Ayah saya itu tegas dan agamais, orang tua saya. Sehingga anak-anaknya itu selalu diperhatikan, selalu diajak dialog. Apa sih yang kira-kira kurangnya? Dan ayah saya itu selalu bertanya, apa kurangku? Okay. Bukan dia bertanya kurang anaknya, kurang dia apa gitu. Jadi di keluarga cukup demokrasi ya Pak ya? Sangat. Karena ayah saya dulu anggota DPRD Medan dari P3, saya di Golkar, abang saya almarhum dari PDI, ayah saya itu membiarkan saja. Okay. Walaupun beda partai Pak? Beda, sangat dibiarkan. Luar biasa ini. Lantas, kalau nanti Pak pensiun bekerja, Bapak Ilhamsyah akan fokus untuk apa? Saya punya cita-cita dulu bukan jadi seorang politikus, bukan jadi seorang pegawai gitu ya. Saya ingin jadi usaha. Pengusaha? Untuk ke depan saya akan tetap usaha. Sekarang ini ada usaha kuliner dan akan insya Allah ya mohon doakan juga pada yang teman-teman sobat dewan ya kan. Saya akan buka beberapa titik lagi gitu. Ada berapa kuliner. Titik sekarang Pak? Nanti saya penasaran masalahnya Pak. Iya. Jadi Anda akan fokus sebagai pengusaha. Usaha, ya. Oke, yang pasti kuliner ya Pak ya? Iya, karena saya kemarin boleh saya berbicara politik sedikit ya? Silakan. Ketika saya diangkat jadi sekretaris Golkar Sumatera Utara dengan ketuanya Bapak Haji Musa Rajeksa, saya fokus, saya tidak akan maju lagi. Jadi tahun depan Anda tidak maju? Tidak. Saya akan fokus pada dunia usaha, karena yang saya dampingi itu orang baik, itu aja. Okay, jadi Anda meninggalkan selama ini terjun di dunia politik, dan akan fokus setelah berapa tahun Anda di sini? Ada 15 tahun Anda di dunia politik? Saya kalau di dunia politik itu dari ketua kelurahan di Partai Golkar. Dari ketua kelurahan dari umur 24 tahun. Sampai sekarang umur 58 tahun. Wow. Berarti sudah 30-an ya Pak? 30-an tahun. Itu tetap saya tekuni di dunia politik, tapi mungkin dari membaca, dari menonton televisi, dari mendengar, dan teman-teman yang lain juga masih berdialog juga tentang dunia politik kalau per telepon. Tapi ketika saat ini saya sebagai sekretaris Golkar, saya fokus. Baik. Lantas menurut Bapak, Kota Medan tuh butuh banyak orang-orang yang seperti apa? Ya, Kota Medan tuh butuh banyak orang-orang jujur. Harus banyak orang-orang jujur di Kota Medan. Sekarang nggak ada banyak yang jujur?
banyak, tapi kurang banyak lagi. Dan harus bisa saling membantu. Hidupkanlah Kota Medan itu dari orang-orang tua kita dulu, bagaimana saling tolong-menolong. Mungkin kalau umur-umur 40 tahun ke bawah itu tak tahu lagi saya rasa. Tapi kalau kami yang umur 50 ke atas, dulu kan kita siang hari masih bisa buka pintu. Buka pintu, oh ini si A, si B, tetangganya. Pintunya mungkin hanya kain saja bisa. Siapa yang datang welcome. Sekarang hampir semua orang kunci pintu. Betul. Mau nanya alamat tertentu, kita kadang-kadang ingin bertanya sesuatu kepada di rumah itu udah mundur duluan. Baru saya ingin bertanya. Oh, tanya apa katanya? Dari jauh aja. Dulu kan enggak, begitu ada tamu dia buka pintu. Arti kata ramah tamah itu sudah sangat jauh di Kota Medan ini. Atau karena Medan sudah tidak aman lagi, Pak? Orang takut. Kalau aman itu tergantung kepada rumah. Kalau saya berbicara, amankan dulu rumah kita. Setelah itu amankan tetangga kita. Setelah itu kepala lingkungan kita, baru kecamatan sampai ke kota. Pemerintah Kota Medan harus membuat contoh salah satu desa yang aman itu. Bagaimana bentuk amannya? Ada nggak lingkungan yang tidak terpapar narkoba saat ini? Kayaknya susah ya, Pak. 2001 lingkungan, kalau kita anggap satu orang satu kena narkoba, 2001 orang di Kota Medan. Apakah cuma satu orang yang kena? Bahkan di beberapa lingkungan itu ada seperti barak-barak gitu. Digrebek, muncul lagi grebek, muncul lagi. Kenapa? Karena masyarakat sendiri sudah jenuh melihat itu. Tapi kalau masyarakat kita sama-sama, ayo sehabis Jumat, di mana ada barak, rame-rame kita robohkan. Komitmen. Itu saya paling depan siap. Oke, luar biasa. Udah agak melenceng sedikit ya. Agak kita, Pak. Tapi kalau menurut Anda, jangan ngaku anak Medan kalau belum Makanan Kota Medan. Oh, kalau belum makan, apa sih makanan Kota Medan, Pak? Ya, makanan Kota Medan kan gitu banyak khasnya. Apalagi kita bisa lihat ketika bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu, aduh, luar biasa itu. Ini kan potensi harus digali. Tapi yang paling penting, jangan katakan anak Medan kalau belum melakukan bantuan terhadap sesama orang Medan. Medan Bekah kalau gitu. Ya, itu tinggal kembali lagi. Oke, baik. Pak Ilhamsyah, terima kasih nih untuk jawaban Anda yang luar biasa. Tapi menurut Anda, Pak Ilhamsyah, ada nggak peningkatan kegiatan usaha dengan konsumen yang mengacu pada digitalisasi akhir-akhir ini? Tadi Anda sempat singgung. Dan bagaimana komposisi yang ideal sebenarnya antara kegiatan usaha dengan teknologi dan kegiatan usaha konvensional? Saya rasa sekarang tidak bisa dihindari lagi teknologi itu. Teknologi itu harus diutamakan. Kita ingin berbelanja saat ini, kita cukup buka HP saja, HP Android. Kita bisa pesan mulai GoFood. Itu memudahkan. Tapi ingat, apakah ini kita ajarkan juga oleh pemerintah untuk menggambarkan kepada masyarakat lontong? Sekarang bisa GoFood. Lontong Medan ya kan? Oke, tadi Bapak sebut brand loh itu. Ya. Kita bisa terjemahkan ke sana. Tapi apakah semua berlaku seperti ini? Sementara pemakai Android itu di Kota Medan saya rasa dari 3 juta penduduk ya, hampir rata-rata pakai ya. Mungkin 2 juta ada handphone di Kota Medan ya, 2 jutaan ya. Itu kan salah satu memudahkan. Selain memudahkan kita untuk berdialog, tapi juga memudahkan kita untuk membuka dunia usaha. Itu yang paling penting. Oke, jadi memang perlu ya, Pak ya? Sangat. Oke, pelaku usaha saat ini kan tadi juga wajib ada izin usaha ya, Pak ya? Dan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan surat perizinan ini, Pak? Sehingga masyarakat juga dimudahkan. Ya. Ini kan pekerjaan dari pemerintah. Pemerintah tuh harus memberikan pada masyarakat itu bahwa mudah untuk mendaftarkan izin usaha dengan catatan karena ada pemerintah paling rendah dalam hal ini kepala lingkungan dan kelurahan. Kelurahan kan bisa mengecek situasi ini. Apa sih pelaku usaha di sana akan dilakukan? Pantas tidak usaha itu dilakukan di lingkungan tersebut? Ya, tapi kalau memang kuliner, ya diberikan saja kemudahan. Toh nanti kan dari pengawasan pihak pengutip retribusi kan datang ke tempat tersebut.
juga dalam hal ini kan ketika terdaftar perusahaan usaha tersebut lebih mudah mendata lagi di pemerintah Kota Medan dalam hal ini untuk mengutip retribusi, sehingga potensi itu kan tergali juga. Sebenarnya hal apa yang harus disiapkan masyarakat kita Pak untuk memulai atau membuka usaha sehingga bisa mendapatkan izin usaha itu? Paling sulit itu tempat. Makanya saya katakan tadi berkolaborasi. Saya punya modal, tapi kalau saya investasikan di lokasi usaha untuk memulainya, menyewa tempat saja modal saya nggak cukup. Ajalah beberapa teman yang berkolaborasi. Aku punya modal sekian. Oke, untuk membentuk usaha ini apa harus kita lakukan? Tahapan-tahapannya kan harus kita lalui. Setelah itu baru masuk ke perizinan. Kolaborasi. Sendiri kita tidak bisa buka usaha, apapun usahanya, tanpa dibantu oleh orang-orang tertentu. Maka tadi perlu banyak juga orang pintar di Kota Medan. Biar lebih hidup lagi. Berarti masih minim orang pintar di Kota Medan? Sangat luar biasa. Cuman potensinya itu kan tidak di dunia usaha semua. Pintar itu kan dokter banyak. Dokter di Medan ini ada 5 ribuan ya kalau nggak salah ya. Dari 11 ribu di Sumatera Utara, 5 ribuan itu di Kota Medan gitu. Kan dokter semua ya kan. Tapi apakah berdampak kepada dunia usaha kecil? Mungkin dokter, saya masih ingat ya. Ada dokter apa dulu, saya tapi lupa, tak mau nyebut nama saya. Beliau tuh dokter kandungan, dokter Objin ya. Ketika orang periksa kandungan, dia buka resep rujak. Dia tulis rujak. Tukang rujak ada di samping. Ini kan membantu kan. Bagaimana kita menciptakan segmen itu kan harus benar-benar ada kolaborasi, saling kenal, saling mengawasi, saling mendukung gitu. Jadi kan harus diterjemahkan kepada masyarakat di kelas menengah ke bawah ini, itu yang sulit. Oke, baik. Jadi kolaborasi itu penting sekali untuk memulai sebuah usaha ya Pak ya. Oke, lantas apa yang harus dilakukan Pak oleh usaha lokal untuk menjadi tuan rumah di kotanya sendiri? Ini sulit ini. Karena ini yang agak sulit ya, betul Pak. Ketika saya katakan tadi kan dengan modal sebesar-besarnya bersaing. Apakah tuan rumah pun punya modal besar? Kalau masih punya modal kecil ya mainnya kecil aja lah. Tapi ketika berkolaborasi tentu akan menjadi besar. Usahanya apa? Itu kan tinggal kita tanya ke pemerintah. Makanya pemerintah itu harus membuat peta-peta. Di klaster gitu, ini usahanya cocok apa. Di Belawan lah kalau kita buka usaha makanan seafood. Ya, seafood. Itu kan luar biasa kan. Cuman akses ke sana juga harus dipikirkan. Nah, ini juga tergantung keamanan akses jalan tersebut tentu harus dipikirkan matang-matang. Kalau saya buka usaha misalnya di satu tempat di Kota Medan tanpa berkolaborasi, saya ambil di daerah pedalaman di Kota Medan ini ada juga masih ya kan. Dan kan nggak laku juga. Tapi untuk mencari tempat di tempat yang gampang dijangkau orang itu tidak mudah juga. Perlu modal yang besar. Lagi-lagi terbentuk ke modal. Modal. Oke. Nah kalau bicara soal kolaborasi, Pak Ilham, sebaiknya apakah kita akan berkolaborasi dengan usaha luar atau lokal saja? Kenapa mesti kita tinggalkan lokal? Usaha luar juga, oke. Ketika pengusaha luar datang ke Kota Medan, membangun usaha yang sebesar-besarnya, mencari untung sebesar-besarnya dengan menggunakan jasa penduduk Kota Medan, uang tadi dibawa kemana? Bawa keluar dong. Iya kan? Tapi kalau kita anak Medan itu berani berusaha, dibantu oleh pemerintah, memang usaha tersebut benar-benar ke depan itu menjanjikan, dibantu semuanya, uangnya berputar di mana? Di Kota Medan. Kenapa tidak kita lakukan hal seperti ini? Jadi tetap saja kita bermain dengan yang di dalam begitu Pak? Saya tidak bicarakan bermain di dalam, tapi juga orang luar tuh boleh jadi penonton dengan saham seminimal mungkin, dengan ilmu yang mereka berikan, kita adopsi sehingga Kota Medan ini lebih hidup lagi gitu. Oke. Dan mudah-mudahan itu bisa terwujud ya Pak? Insya Allah, pasti, saya yakin. Saya yakin Kota Medan ini dengan kondisi saat ini, dengan penduduknya sekian juta, mudah-mudahan Medan itu makin berkembang, makin aman, usaha makin banyak, sehingga masyarakat yang berpendapatan, kalau sudah banyak berpendapatan, yakinlah keamanan itu meningkat. Oke, itu otomatis ya Pak? Otomatis. Baik Pak, tadi kalau kita bicara soal usaha kecil,
Saya ingin tahu juga Pak, sejauh ini bagaimana peningkatan untuk investasi dari luar ke Kota Medan? Kalau kita bicara usaha kecil kan orang kan mengecilkan diri. Seperti saya katakan tadi, minimarket itu kan mengecilkan diri dengan sewa ruko. Kan kecil itu dengan sewa ruko, tapi gerainya itu banyak di mana-mana di Kota Medan. Kalau saya punya usaha merek A, ada 1.000 tempat di Kota Medan, saya kan menguasai segmen juga kan. Tapi ketika A ada, saya punya ada, mungkin si B bisa muncul. Kenapa? Kita tidak mau dari hulu ke hilir itu dikuasain oleh pihak luar. Tentu harus melibatkan orang-orang daerah. Sehingga ada aturan kemarin itu, dari gerai minimarket itu, muncul harus ada mengakomodir pedagang UMKM di depannya gitu. Ya. Ini terlaksana nggak? Ada. Ada beberapa titik. Beberapa, betul. Nah, itu aja. Oke, wajah dunia seperti dunia usaha seperti apa yang sebaiknya ingin dibangun di Kota Medan ini, Pak? Pertama, kebersihannya itu paling penting. Itu paling penting, kebersihannya. Kedua, itu pertahankan. Makanan Medan itu enak dan enak sekali. Itu pertahankan. Tapi juga jangan meninggalkan modernisasi. Karena modernisasi itu sangat penting untuk mendukung dunia usaha saat ini. Ya, era digital itu kan modernisasi. Bahkan info-info dari luar ya kan. KP di Medan ini cukup banyak. Tapi apakah KP tersebut menjanjikan bahwa ini hidup seperti yang diharapkan? Kan perlu kajian yang dalam lagi. Dan seperti rumah sakit Putri Hijau itu ya, iya kan? Tembakau Deli ya, itu kan buka mendadak itu. Kemarin ada di Jalan Ahmad Yani ya, Ahmad Yani. Itu oke lah, kita anggap karena satu lain hal di close. Tembakau Deli itu milik siapa? Apakah milik pemerintah Kota Medan? Tentu harus ada penataan di sana. Jadi dari luar itu datang itu merasa nyaman. Oh, ini aku di rumahku sendiri gitu. Pendatang itu harus kita buat nyaman. Medan sebagai kota jasa harus bisa dimengerti. Oh, saya kembali ke rumah saya. Bukan mereka tamu gitu. Ini kan harus diciptakan hal-hal seperti ini. Oke. Baik, nah, Pak Ilham, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement yang bisa Anda sampaikan. Saya berharap pemerintah Kota Medan itu lebih peduli lagi terhadap dunia usaha, mulai mikro, menengah. Karena rata-rata penduduk Kota Medan itu hidup di segmen tersebut. Kalau menengah ke atas, mereka sudah punya pasar tersendiri, sudah punya kebijakan ekonomi tersendiri. Tapi kalau mikro dan menengah, itu harus dipikirkan bersama, harus berkolaborasi. Ya, dan tentu saja DPRD Kota Medan juga akan. Insya Allah. Tentu saja sisa masa bakti ini kan saya pergunakan untuk membantu pikiran-pikiran. Ada planning ke depan, Pak, sebelum mengakhiri masa bakti Anda? Planning saya belum saya sebutkan ini. Banyak planning saya bagaimana. Mungkin kasih clue buat Sobat Dewan. Boleh kasih clue buat Sobat Dewan. Dulu ketika saya 2009 anggota DPRD, saya sudah punya planning itu tentang tandon air. Baru sekarang kejadian. Ya kan? Alhamdulillah Pak Bobi memikirkan itu rupanya. Itu pemikiran saya 10 tahun yang lalu. Tandon air di Selayang, di Usu, itu kan sudah dibuat di daerah apa, sudah dibuat itu. Itu sudah saya pikirkan. Bagaimana satu lingkungan ada satu polisi. Bagaimana kalau ketika ada pertengkaran kecil ada yang menyelesaikan di tengah masyarakat. Karena masyarakat itu kan keluarga berantai. Kenapa saya katakan keluarga berantai? Kalau istri saya mukul bantal 3 kali, 3 malam, saya harus berpikir, ini ada apa ya? Itu keluarga berantai. Oke. Baik, terima kasih Pak Ilhamsyah untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini, dan semoga harapannya memang dunia usaha di Kota Medan akan terus berkembang. Amin, amin, insyaallah. Oke, sukses buat Pak Ilham. Amin, makasih. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Dewan, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Haji Ilhamsyah SH, anggota DPRD Kota Medan, fraksi Partai Golkar Dapil 5, terkait dengan topik kita adalah dunia usaha di Kota Medan. Dan jangan lupa bagi Anda Sobat Dewan untuk bisa menyaksikan langsung program ini di YouTube kami di Sekretariat DPRD Medan, kemudian IG @Humas DPRD Kota Medan, Facebook Sekretariat DPRD Medan, dan juga di website dprd.pemkomedan.go.id. Saya Retno Yunita undur diri, sampai jumpa.